Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur Dark Place, yang bercerita tentang seorang guru kesenian yang kuantik, yang terpaksa menjadi seorang pengasuh karena bayarannya yang sangat menggiurkan. Ternyata ia harus mengasuh di sebuah tempat yang spooky-spooky dan ada arwah yang mati penasaran di sana. Saking horornya hingga terkadang ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasi. Nah, daripada penasaran, mari kita ikuti alur ceritanya. Anna Faye adalah seorang guru seni muda yang kuantik, yang tampaknya terlibat terlalu dalam kehidupan pribadi murid-muridnya. Dia dipanggil ke kantor kepala sekolah, dan dihukum karena beberapa kali berusaha menjadi terapis seni daripada guru seni. Kepala sekolah yang mesum dan udah enggak tahan, menyentuh kakinya, dan merangkulnya, saat dia memberitahu Anna bahwa dia berada di jalur yang salah. Belakangan, kepala sekolah menelepon Anna, dan meninggalkan pesan di mesin penjawabnya, yang mengungkapkan bahwa Anna telah dipecat, dan sesuatu telah terjadi di kantor, yang ingin dia rahasiakan. Dia memberitahu bahwa dia telah menemukan pekerjaan baru untuk Anna, yaitu sebagai pengasuh anak, yang bayarannya sangat menggiurkan. Keesokan harinya, Anna menghadiri wawancara untuk pekerjaan itu, dan tanpa basa-basi maupun interview, langsung dipekerjakan oleh Mr. Lang yang kaya dan misterius, untuk menjadi pengasuh keponakannya, dua anak yatim piatu yang kaya, saat dia pergi untuk urusan bisnis. Sepertinya ini pekerjaan pelarian yang sempurna untuk Anna, sebuah perubahan baik. Belum mulai kerja aja, Anna udah dikasih gaji, sama sekretaris pribadinya Mr. Lang, yaitu Miss Gross. Diantar oleh Miss Gross, Anna menuju tempat kerja barunya, yaitu Blee House, sebuah rumah besar di perkebunan pedesaan terpencil, dengan lahan yang indah dan penduduk yang sedikit. Sesampainya di sana, Miss Gross menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di rumah besar tersebut. Library? Where's the girl? Miles dan Flora, nama anak-anak yang akan Anna asuh. Anna berpikir bahwa dia benar-benar telah mendarat di atas kedua kakinya, setelah kerasnya pekerjaan yang sebelumnya. Anna dikenalkan dengan anak perempuan yang akan diasuhnya bernama Flora. Anna pun langsung melakukan PDKT ke Flora. Flora ternyata mengidap penyakit asma. Malamnya, Anna melihat langkah orang di depan pintu kamar tidurnya. Anna juga bermimpi buruk. Anna mengecek Flora, apakah ia juga mengalami mimpi buruk seperti dirinya. Flora berkata tidak. Anna pergi bersama Flora ke sekolah Miles. Di sana, Anna segera mulai mendapati penemuan yang menggelisahkan. Miles, bocah itu, telah dikeluarkan dari sekolahnya, karena dosa yang begitu mengerikan hingga kepala sekolah bahkan tidak mau membahasnya. Akhirnya Anna bertemu Miles dan membawanya pulang ke rumah. Mereka bertiga tertidur di mobil. Miles tertidur di mobil di pangkuan Anna. Ketika sampai rumah, Anna membangunkannya, tapi Miles tidak mau bangun, membuat Anna menjadi panik. Wake up! Miles, wake up! Wake up! Anna! Ah! Ternyata itu hanya mimpi. Satu-satunya kelemahan di situ yang agak membuat Anna enggak nyaman adalah sekretaris Mr. Lang, yang juga merangkap sebagai manajer perkebunan yang dingin, Miss Gross, yang tampak asing dan tidak bersahabat dengan pendatang baru. Anna mengisi waktu dengan menyuruh anak-anak melakukan kegiatan melukis, menggambar apa yang mereka lihat dan rasakan. Mereka juga bermain-main di halaman bersalju. Hingga suatu ketika mereka sampai di sebuah danau, yang menurut pengamatan Anna agak aneh dan menyeramkan. Ia segera mengajak pulang anak-anak. Ketika tiba di depan rumah, ia melihat di sebuah jendela, penampakan seorang pria yang sedang gantung diri. Hal ini membuatnya pengsan. Tiba-tiba ia sudah terbangun di pembaringan, ditemani oleh Miss Gross yang ketiduran. Anna turun dari ranjang. Rasa penasaran melangkahkan kakinya menuju ruangan tempat ia melihat laki-laki gantung diri tadi. Ia melihat sebuah bekas telapak tangan di jendela. Tiba-tiba, What are you doing? Miss Gross muncul mengagetkan dari belakang. Anna mendengar bisikan sepanjang malam yang sering mengarah ke kamar Flora. Hal ini yang membuat Flora terkadang takut tidur sendirian. Malam berikutnya, Anna melihat lagi bayangan orang di depan pintu kamarnya,
dan orang itu mau masuk ke dalam kamar. I'm scared. Can I stay with you? Ternyata itu adalah Flora, yang ingin tidur bersama Anna. Keesokan siangnya, ketika Anna sedang berada di dapur, tiba-tiba Anna melihat seorang lelaki di luar jendela. Anna segera mengecek keluar, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, Anna, what are you doing? Gross muncul lagi secara tiba-tiba. Anna memberitahu Gross kalau ia melihat seorang pria. Ketika Anna menyebutkan ciri-ciri pria itu, Gross diam saja dan langsung ngacir. He was tall and he had mean eyes and he was bald. Suatu ketika Gross pergi bersama anak-anak ke sebuah pemakaman, tepatnya ke makam dua orang bernama Giselle dan Quinn. Anna yang tidak ikut, di rumah menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa kamar tidur Gross. Di sebuah laci, Anna menemukan foto Gross bersama seorang perempuan dan laki-laki yang mirip dengan yang ia lihat di jendela. Ketika Gross datang, Anna langsung mengkonfrontir hal itu. Akhirnya Gross mengaku kalau laki-laki itu bernama Mr. Quinn dan yang perempuan bernama Miss Giselle. Tetapi kedua mantan karyawan ini telah meninggal selama beberapa waktu yang lalu. Because he's dead. Gross mengatakan kalau dia tidak percaya hantu. I don't believe in ghosts. Anna menunjukkan hasil gambar Flora, yang membuktikan bahwa Flora juga melihat pria bernama Quinn itu. Anna mengkonfrontir Miss Gross dengan kecurigaannya tentang adanya penyusup, dan terkejut mengetahui bahwa Miss Gross membenci Mr. Quinn. I hated Peter Quint. Karena mencuri kekasih lesbiannya, Miss Giselle. Gross mengaku mencintai Miss Giselle. I love Miss Jessel. Anna juga berulang kali melamun tentang pelecehannya sendiri sebagai seorang anak, dan dia segera curiga bahwa Mr. Quinn dan Miss Giselle mungkin juga telah melecehkan Miles dan Flora secara fisik. Pagi-pagi sekali Anna sudah mencari anak-anak. Ternyata mereka berdua sedang bermain di danau. Hawa menyeramkan keluar lagi dari danau tersebut. Anna melihat penampakan Quinn dan Giselle di danau tersebut. Anna segera mengajak Flora dan Miles pulang. Anna memberitahukan penampakan Quinn dan Giselle di danau pada Gross. Saat penampakan hantu, ketakutan Anna akan keselamatan anak-anak menjadi lebih jelas. To harm, they mean to get to the children. They want the children. Gross mulai meragukan kewarasan Anna dan ingin memecatnya dari jabatannya. Saat Anna mengungkapkan rasa sayang kepada manajer perkebunan, Miss Gross mempertimbangkan kembali, dan mulai mencium Anna dengan penuh gairah. Akhirnya, anak-anak menjadi semakin takut dan cemberut di sekitar Anna. Halusinasi Anna dan gangguan emosinya terus berlanjut, dan Miss Gross sekali lagi menyuruhnya pergi. Anna sering mengunjungi danau tempat Miss Giselle ditenggelamkan, namun melarang anak-anak untuk tidak pergi ke sana. Anna tampaknya kesurupan dan sering melihat Miss Giselle di sana. Malam itu, Flora mengalami serangan asma yang disebabkan oleh rasa takut yang parah. Dan dibawa pergi dengan ambulan. Miles melarikan diri, dan sebelum menemani Flora ke rumah sakit, Miss Gross membuat Anna berjanji untuk meneleponnya segera setelah Miles ditemukan. Setelah beberapa perilaku aneh terjadi di pihak anak-anak dan Anna, tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Anna menemukan dan mengejar Miles yang ketakutan di sekitar perkebunan, dengan keyakinan bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan Miles dari ancaman para hantu. Saat Anna menyudutkan Miles di danau tempat Miss Giselle tenggelam, karena ketakutan, Miles menceburkan dirinya ke dalam air. Dan berpegangan pada batang kayu di sungai tempat bagian tubuh Miss Giselle sebelumnya ditemukan. Lama-lama pegangannya terlepas, dan perlahan-lahan tubuh Miles tenggelam. Anna mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang akan bebas dari penderitaannya, dan apa yang terjadi di antara mereka akan tetap dirahasiakan. Diperkirakan, Anna telah melecehkan Miles dan Flora secara fisik, seperti dia sendiri telah dilecehkan sebagai seorang anak. Tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu, apakah dia gila dan membayangkan gambar-gambar ini, atau dilecehkan oleh sosok hantu. Kemudian tanpa penjelasan atau bahkan implikasi yang nyata, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dirinya sendiri sebagai seorang gadis kecil, dan berkata akulah satu-satunya. Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like,
subscribe dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.